Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, ridho, dan berkahnya lah tanpa terasa Ananda kini telah berada di puncak dalam kehidupan mereka, yaitu level 9. Terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kami haturkan atas kerjasama yang telah terjalin selama ini. Untuk level 9 tahun ajaran 2020-2021 ini, siswa akan dibagi ke dalam 3 kelas dengan 2 mentor di setiap kelasnya. Sedangkan untuk pembelajaran, siswa akan mempelajari 11 mapel dengan 11 tim teaching. Berikut adalah tayangan tim teaching dan tim mentor di level 9. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah dan Bunda, berikut Bu Nera akan memaparkan terkait program kegiatan level 9 tahun ajaran 2020-2021. Ayah Bunda, adapun program level 9 tahun ini ada 3 hal. Yang pertama, program mentor, yang kedua ada program level, dan yang ketiga ada program karakter building. Untuk program mentor, yang pertama, orang tua dan siswa akan memiliki grup WA dengan mentornya masing-masing. Kemudian ada juga grup bersama, yaitu satu angkatan. Kemudian opening dan closing akan dilaksanakan bersama wali kelas juga mentor. Akan ada program alarm subuh, kultum pagi bergiliran, sholat duha, dan maghrib mengaji. Di program level, kita memiliki 2 program besar. Yang pertama, ada MSP Personal Project, di mana setiap siswa bisa memilih project berupa skill, produk, dan juga riset. Kemudian program level besar yang kedua yakni Spirit Camp. Namun, karena masa pandemik belum berakhir, maka Spirit Camp ini sifatnya tentatif, akan diinfokan kemudian. Yang ketiga, ada program karakter building yang mengusung 4 pilar Rasulullah. Di antaranya, Siddiq, di mana anak-anak harus memiliki sifat jujur dan tanggung jawab. Kemudian amanah, berupa respect, empati, dan kerjasama. Yang ketiga ada tablik, percaya diri dan antusias. Dan yang terakhir, pilar patonah, yaitu kreatif. Ke-11 mata pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa akan diintegrasikan ke dalam satu interaktif unit yang nantinya di akhir akan mengacu kepada sebuah proyek akhir. Berikut adalah penjelasan mengenai interaktif unit untuk tema 1 di level 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan interaktif unit level 9 tahun ajaran 2020-2021. Yuk kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang interaktif unit 1 level 9 semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Nah, adapun tema yang kita tentukan di interaktif unit 1 ini yaitu tentang teknologi in our life. Nah, di sini ada beberapa penjelasannya. Yang paling utama adalah guiding question-nya, yaitu how can technology help us. Nah, untuk fundamental konsepnya yaitu tentang holistic education, jadi berseluruhannya. Kemudian ada school-wide learning result, yaitu tentang knowing to use technology wisely.
Maka di era teknologi yang semakin maju ini, anak-anak diminta untuk bijaksana atau bijak dalam bergaul. Kemudian subjek yang akan dipelajari di semester ini untuk level 9, yang pertama ada Science, kemudian Humanities dan PKN, ada PABP, PHE, Matematika, Art, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, TIK, dan tentunya Bahasa Sunda. Untuk global konteksnya, yaitu Orientation in Space and Time, Personal and Cultural Expression. Nah, insya Allah untuk semester 1 ini kita laksanakan dengan durasi 7 weeks ya. Itu terhitung dari tanggal 20 Juli sampai 11 September. Nah, terkait tentang tema teknologi in our life ini, ada fokus area yang akan kita pelajari di setiap mata pelajarannya. Yang pertama ada Science, fokus pelajarannya yaitu di demografi dan lingkungan. Kemudian Humanities dan PKN, fokus pembelajarannya di globalisasi dan modernisasi harmoni keberagaman. Kemudian dilanjutkan PABP, fokus areanya di menata masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dilanjutkan dengan pelajaran PHE, yaitu fokusnya di bola kecil, yakni fasilitas olahraga umum ya di lapangan. Kemudian ada Matematika, Ayah Bunda, fokus areanya di bangun ruang dan kesebangunan. Dilanjutkan dengan Art, ini kita lihat Ayah Bunda ada aransemen musik. Kemudian Bahasa Inggris, fokus areanya di Information, Report Text, and Procedure Text. Ada Bahasa Indonesia, fokus areanya di laporan hasil percobaan dan tanggapan santun. Ini dia yang termasuk yang paling utama ada di TIK yang menjadi program utama di semester 1 ini bagi level 9, yaitu SketchUp. Nanti anak-anak diutamakan untuk belajar tentang program SketchUp ini. Mereka membuat desain tentang eco green ya, new normal. Kemudian Bahasa Sunda, fokus areanya di idiom dan teks deskripsi. Student project-nya yaitu SketchUp ya. SketchUp yang nanti di week ke-7 nanti akan kita jelaskan seperti apa. Kemudian ada field trip, ini Google Street View at Dubai Uni Emirat Arab ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau misalkan kondisinya semakin baik, field trip juga bisa berubah ya Pak ya. Baik, Ayah Bunda yang berbahagia, selanjutnya di interaktif unit ini kita akan jelaskan program atau aktivitas per minggunya. Untuk minggu pertama itu ada front loading video dengan tema teknologi in our life. Jadi pada minggu pertama ini anak-anak kita akan menonton video yang sudah disediakan sebagai penggiring anak-anak untuk memasuki pelajaran di semester 1 ini. Masuk di week kedua, minggu kedua, anak-anak akan diminta untuk membuat konsep kota dalam bentuk poster kota atau desain Eco Green City New Normal. Masuk ke minggu ketiga, ada tabel, diagram, grafik, data tentang kota masa depan. Jadi anak-anak bukan hanya sekedar membuat konsep, tapi anak-anak juga harus berdasarkan pengetahuannya tentang kota masa depan seperti apa. Di minggu keempat, insya Allah anak-anak akan mengunjungi sebuah kota dengan Google Maps yang kita sebutkan tadi ya, Google Map Street View ya, di kota Dubai, Uni Emirat Arab. Selanjutnya masuk ke week 5. Di sini anak-anak akan belajar tentang artikel tata kota Islami. Setelah di week kedua, anak-anak dan week ketiga belajar tentang kota masa depan. Di sini di minggu kelima, anak-anak belajar tentang tata kota Islami seperti apa. Karena kita ketahui banyak kota-kota yang suci seperti Makkah dan Madinah yang tertata rapi. Kemudian week ke-6 kita belajar tentang pembuatan SketchUp. Anak-anak sudah mulai itu dengan dasar yang mereka ketahui, mulai dari kota masa depan sampai kota Islami. Di week ke-6 ini anak-anak sudah mulai membentuk program dalam program SketchUp. Kemudian di week ke-7 anak-anak sudah beres finishing SketchUp presentation ya. Nanti di sini udah beres. Nah, tentunya di week terakhir anak-anak tentunya akan dievaluasi. Oke, baiklah Ayah Bunda, begitulah. Terima kasih interaktif unit level 9 yang sudah kita jelaskan. Semoga jadi informasi bagi Ayah Bunda. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda, di sini saya akan menjelaskan tentang Interactive Unit AYU level 9 tema 2. Untuk temanya yaitu The Evolution of Technowater. Guiding question-nya, how can technology help our nature? Fundamental concept, holistic education, seperti biasa, menyeluruh. Kemudian, school-wide learning result, ada applying technology in helping our nature. Kemudian subjek yang akan dipelajari oleh anak-anak kita di level 9 antara lain ada Humanities, English, ICT, Bahasa Indonesia, Math, Art, Religion, PHE, Science, dan Bahasa Sunda. Global konteksnya yaitu Scientific and Technical Innovation, Personal and Cultural Expression. Nah, Ayah Bunda, untuk durasi pembelajaran di semester kedua itu terlaksana selama 8 weeks. Ya, terhitung dari tanggal 28 September sampai 27 November. Adapun fokus area yang akan kita informasikan kepada Ayah Bunda yakni yang pertama Science. Fokus areanya di listrik, tanah, dan keberlangsungan kehidupan. Kemudian Humanities dan PKN, perdagangan internasional. PABP, fokus areanya ada di kodo dan kodar. Untuk PHE, fokus areanya di akuatik. Kemudian dilanjutkan matematika, yaitu fokus areanya di aritmatika sosial, bangun ruang, sisi datar. Kemudian prakarya ada fotografi. Untuk English, fokus areanya di present perfect tense, past continuous, will continuous, text naratif. Kemudian bahasa Indonesia, cerita inspiratif. Dan yang terakhir bahasa Sunda yaitu biantara. Kemudian Ayah Bunda, untuk aktivitas per minggunya bisa kita jelaskan antara lain pada minggu pertama itu front loading tema The Evolution of Technowater. Jadi di sini making aquascape. Kemudian di minggu kedua anak-anak akan belajar tentang bentuk-bentuk akuarium, mulai dari desain sama membuat anggarannya. Tentunya nanti ada kegiatan membuat jurnal. Sudah dimulai di minggu kedua ini. Pada minggu ketiga, anak-anak fokus membuat artikel tentang unsur tanah dan tanaman. Di situ juga ada kegiatan membuat jurnal. Pada minggu keempat, anak-anak sudah fokus tentang gambar dan diagram rangkaian listrik. Di sini akan ada aktivitas memasukkan tanah, tanaman, air ke dalam akuarium, dan tentunya ditambah dengan membuat jurnal. Pada minggu kelima, Ayah Bunda, anak-anak akan belajar tentang cerita inspiratif tokoh yang berhubungan dengan listrik. Aktivitasnya memasukkan hewan, air, dan membuat jurnal. Kemudian minggu keenam ada perencanaan penjualan. Di sini aktivitasnya perhitungan modal awal. Kemudian dilanjutkan minggu ke-7 naratif teks, yaitu tentang dongeng. Aktivitasnya membuat dongeng sesuai dengan tema aquascape. Nah, pada minggu ke-8 ini persiapan expo. Dilanjutkan untuk minggu ke-9 ada penilaian expo. Anak-anak di sini akan menggelar atau memajangkan hasil produk-produk mereka yang buat proyek berbentuk aquascape. Terima kasih Ayah Bunda. Berikut penjelasan tentang Interactive Unit 2 di level 9. Ayah Bunda, saya akan memaparkan kalender akademik semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Pada semester ganjil terdapat 15 pekan efektif, 7 pekan menuju PTS, dan 8 pekan dari PTS hingga PAS. Pada bulan Juli, tanggal 10 lokakarya level, kemudian tanggal 13 siswa mulai masuk. Materi matrikulasi untuk berbagai macam mapel dimulai dari tanggal 15 berlangsung selama 5 hari. Kemudian matrikulasi untuk literasi dimulai dari tanggal 13 sampai pertengahan September. Pada tanggal 31 ada libur Hari Raya Idul Adha. Tanggal 17 ada agenda kemerdekaan. Kemudian tanggal 18 dan 19 ada perayaan kemerdekaan RI. Tanggal 20 ada Tahun Baru Islam. Kemudian pada bulan September ada tanggal 14 dan 18 itu adalah Project Expo atau kita bilang PTS ya. PTS-nya berupa Project Expo. Kemudian tanggal 21 sampai tanggal 22 ada persiapan portofolio.
tanggal 23 portofolio, tanggal 24 sampai 25 ada jeda tengah semester. Kemudian di bulan Oktober tanggal 29 ada Maulid Nabi, kemudian tanggal 28 sampai 30 ada cuti bersama. Di bulan November pembelajaran seperti biasa berlangsung ada 4 pekan. Di bulan Desember tanggal 1 sampai tanggal 11 itu ada penilaian PAS atau penilaian akhir. Tanggal 17 sampai tanggal 18 ada PTSI, 21 sampai 31 Desember ada libur semester ganjil, 28 sampai 31 libur pengganti Idul Fitri, dan 11 Januari siswa masuk kembali. Berikut yang sampaikan mengenai kalender akademik tahun ajaran 2020-2021. Ayah Bunda, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai teknis pembelajaran jarak jauh tahun ajaran 2020-2021. Selamat menyaksikan. Teknis pembelajaran jarak jauh tahun pelajaran 2020-2021. Ayah Bunda, selama 1 semester ini kita masih akan menjalani pembelajaran jarak jauh. Jam belajar dimulai pukul 7 dan berakhir pukul 13 setelah siswa melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu. Setiap harinya siswa diwajibkan menggunakan seragam dimulai dari opening hingga closing. Opening akan dilakukan per kelas menggunakan aplikasi Webex atau aplikasi lainnya bersama wali kelas dan mentor. Dari hari Senin hingga Rabu, siswa akan belajar 3 mata pelajaran dengan sistem tatap muka di setiap pembelajarannya. Hari Kamis hanya belajar 2 mata pelajaran, kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan proyek. Untuk hari Jumat akan ada mentoring serta penyelesaian pengerjaan proyek. Setiap minggunya, siswa akan diberikan tugas penyelesaian proyek yang sudah diatur guideline-nya seperti tercantum di dalam modul. Setelah sesi opening, siswa akan ada materi matrikulasi literasi yang akan diberikan melalui mentor masing-masing. Matrikulasi ini diadakan selama MPLS dan juga selama pembelajaran sampai dengan bulan September 2020. Demikianlah teknis pembelajaran jarak jauh tahun ajaran 2020-2021. Terima kasih. Sekian pemaparan lokakarya jarak jauh kali ini. Semoga tidak mengurangi esensi dari tujuan lokakarya yang sebenarnya. Terima kasih atas atensi yang telah Ayah Bunda berikan. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, keselamatan, dan kita bisa segera berjumpa tatap muka secara langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.